sebuah sejarah cerita ya, kemuliaan seorang perempuan. Beliau ini adalah istri dari Rasulullah SAW. Jadi 2/3 wilayah Mekah itu adalah milik dari istri pertama Rasulullah SAW yang bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Beliau wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta kekayaan. Namun ketika wafat, tak selembar kafan pun dia miliki. Bahkan baju yang dikenakannya di saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Kemudian Siti Khadijah berkata kepada Fatimah, "Wahai Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba." Bisik Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang ajalnya, ya. "Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong putriku, mintakanlah kepada ayahmu agar beliau memberikan sorbannya yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Karena aku malu dan takut untuk memintanya sendiri." Mendengar itu, Rasulullah SAW berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah, Ummul Mukminin atau ibu kaumnya mukmin, ya, kemudian menghembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah SAW. Didekapnya sang istri itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia Rasulullah SAW dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril pun turun dari langit dengan mengucapkan salam dan membawa 5 kain kafan. Rasulullah menjawab salam Jibril, kemudian bertanya, "Untuk apa? Untuk siapa sajakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, untuk Ali dan Hasan," jawab Jibril yang tiba-tiba berhenti berkata, kemudian menangis. Rasulullah SAW bertanya, "Kenapa ya Jibril?" "Cucumu yang satu, Husain, tidak memiliki kain kafan. Dia akan dibantai tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," jawab Jibril. Rasulullah SAW berkata, di dekat jasadnya Siti Khadijah, istri Rasulullah SAW, "Wahai Khadijah, istriku sayang, demi Allah, aku takkan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu, semua hartamu kau hibahkan untuk Islam. Kaum muslimin pun ikut menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun begitu mengapa permohonan terakhirmu kepada aku hanyalah selembar sorban?" Terseduh Rasulullah SAW mengenang istrinya semasa hidup. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah SAW pulang berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah. Khadijah menyambut dan hendak berdiri di depan pintu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wahai Khadijah istriku, tetaplah kamu di tempatmu.
Ketika itu Siti Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Sering sekali makanan pun tak punya. Sehingga ketika Fatimah menyusui, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Fatimah dari gendongan istrinya dan diletakkan di tempat tidur. Rasulullah yang lelah sepulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki serta fitnah manusia ini, lalu berbaring di pangkuan Khadijah hingga tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kelembutan dan rasa sayang. Tak terasa, air mata Siti Khadijah pun menetes di pipi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga membuat beliau terjaga. Wahai Khadijah, wahai istriku, mengapakah engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku? Tanya Rasulullah dengan lembut. Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau hartawan, namun hari ini engkau telah dihina orang. Semua orang telah menjauhi dirimu, seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal? Wahai Khadijah, bersuamikan aku. Lanjut Rasulullah, tak kuasa melihat istrinya menangis. Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu pun juga aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasulnya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak punya apa-apa lagi, tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati, sedangkan perjuanganmu belum selesai, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sungai, namun engkau tidak memperoleh rakit, ataupun jembatan, maka galihlah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan bagimu untuk menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu. Ingatkan mereka tentang kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam. Wahai Rasulullah. Rasulullah pun tampak sedih, terlihat sedih. Oh Khadijahku sayang. Oh istriku, kau meninggalkanku sendirian di dalam perjuangan. Siapa lagi yang akan membantuku? Aku ya Rasulullah, sahut Ali bin Abi Thalib. Jawab menantu Rasulullah SAW. Di samping jasad Siti Khadijah, Rasulullah kemudian berdoa kepada Allah. Ya Allah, ya ilahi Rabbi, limpahkanlah rahmatmu kepada Khadijah, istriku, yang selalu membantuku dalam menegakkan Islam, mempercayaiku pada saat orang lain menentangku, menyenangkanku pada saat orang lain menyusahkanku, menenteramkanku pada saat orang lain membuatku gelisah. Amin ya Rabbal Alamin.